Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang penerapan metode koma pada kitab Filemon. Perkenalkan kami dengan anggota Afriliana Hajoleo, Belandina Malaikosa, Beatrix Pasepang, Anggi Revalina, Armishika Sara Mariani, Aftri Penny Saragi, Liza Mitel Lembanua, Magdalena Elena Pereira, Marinda Mandalebang, dan Katrilia Mau. Mari kita masuk dalam topik pembahasan. Kita mulai dari pembahasan konteks. Pada teman kami dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Magdalena Helena Pereira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks. Kitab sebelum Filemon adalah kitab Titus. Kitab ini juga merupakan surat dari Paulus kepada Titus. Pada pasal terakhir, pasal 3, Paulus ingin menyatakan bagaimana seharusnya sikap orang percaya sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. Paulus mau agar mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut kepada semua orang dan menjauhi pertengkaran serta melakukan pekerjaan baik dan berguna. Selanjutnya, kitab setelah Filemon yaitu kitab Ibrani. Penulis pada kitab ini diyakini adalah Rasul Paulus, tetapi belum diketahui secara pasti. Pada intinya, Roh Kudus adalah penulis utama bagi seluruh isi Alkitab. Kitab ini berbicara mengenai keilahian Kristus. Pada pasal 1, kitab Ibrani menjelaskan bahwa anak Allah jauh lebih tinggi dan lebih indah dari malaikat-malaikat, sebab Yesus Kristus adalah perantara Allah. Ia adalah juru selamat yang menyelamatkan seluruh manusia dari perbudakan dosa, sehingga ia berhak mendapat kedudukan paling tinggi dan layak disembah. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks sastra. Kitab Filemon merupakan surat Rasul Paulus dari Roma kepada Filemon. Kitab ini ditulis sekitar 60 Masehi. Kitab Filemon berisi tentang Paulus ketika ia dipenjara dan sudah tua. Paulus ingin agar Filemon mengampuni dan memperlakukan Onesimus bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara dengan kasih di dalam Kristus. Sebab Onesimus adalah hambanya yang telah melalui. Keputusan Paulus ini membuktikan dan rela menjamin dirinya bertanggung jawab atas Onesimus yang sudah ia anggap sebagai anak dan mengambil peran sebagai bapak untuk menuntun dan mengasuh anaknya walau dirinya dalam penjara dengan tujuan agar masalah kekerasan perbudakan bisa diselesaikan atau dihapuskan. Baik, kita masuk di bagian observasi. Kitab ini menceritakan tentang Filemon yang memiliki budak yakni Onesimus yang telah melarikan diri setelah merugikan Filemon. Namun saat para rasul dipenjarakan, maka ia kembali bertemu dengannya, tetapi sudah menjadi pribadi yang lebih berguna, sehingga para rasul meyakinkan Filemon agar menjadikannya saudara dan melibatkannya dalam pelayanan. Pada ayat 15 dan 16, katakan bahwa suatu hal itu dijauhkan untuk sementara agar kembali dengan lebih baik dan menerimanya selamanya. Paulus percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan hal baik pada diri Filemon dan mempersiapkan dia untuk menerima Onesimus dan kembali bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Baik, saya akan melanjutkan bagian observasi. Pada ayat 17 dan 18, Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, jika Filemon menganggap dia teman seiman, maka Filemon harus menerima Onesimus seperti ia menerima Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus menegaskan bahwa Onesimus telah mengalami pertobatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan meyakinkan Filemon bahwa Onesimus telah menjadi orang percaya, dan Rasul Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan dalam meyakinkan Filemon. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam makna. Ide besar dari kitab Filemon dan ayat
Ayat yang kita fokuskan tadi di bagian observasi adalah bahwa Paulus ingin menjadi penengah antara Onesimus dan Filemon. Paulus ingin mengajarkan kepada Filemon mengenai prinsip ilahi yang tidak membeda-bedakan. Lewat kitab ini juga, Paulus ingin mengajarkan kepada kita agar kita dapat melihat segala sesuatu bukan berdasarkan pandangan kita sendiri. Tapi kita harus belajar memandang masalah lewat kacamata Kristus. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi dalam Kristus kita mendapat kesempatan untuk diampuni dan diubah menjadi manusia baru. Baik, saya akan melanjutkan. Kesimpulannya adalah setiap orang pasti pernah berbuat salah dan kita manusia cenderung untuk mengungkit kesalahan sesama kita, bahkan kita bisa dendam terhadap sesama kita. Akibatnya kita tidak bisa menerima keberadaan mereka dan kita sulit untuk memaafkan. Nah, dari kitab Filemon inilah Paulus mengajarkan prinsip ilahi, yakni mengampuni. Paulus rela menjadi penengah dan menerima resiko yang ada agar Filemon dapat mengampuni dan menerima Onesimus sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Baik, sekarang kita masuk dalam pengaplikasian. Di sini kami memfokuskan pada ayat 15 sampai dengan ayat 18. Di sini Paulus menekankan bahwa ia berani mengambil resiko dengan membebankan semua kesalahan Onesimus pada dirinya. Hal ini dia lakukan agar Filemon percaya dan mau menerima, karena Paulus tahu dalam konteks pantas untuk dihukum mati. Paulus tetap percaya bahwa masih ada pengampunan untuk Onesimus dan dia masih bisa berubah. Baik, di sini kita masuk dalam pengaplikasian. Di sini kami memfokuskan pada ayat 15 sampai dengan 18. Di sini Paulus menekankan bahwa ia berani mengambil resiko dengan membebankan semua kesalahan Onesimus pada dirinya. Hal ini dia lakukan agar Filemon percaya dan mau menerima Onesimus sebagai saudara seiman dalam Kristus. Karena Paulus tahu dalam konteks saat itu, budak tidak berguna lagi dan pantas untuk dihukum mati. Tetapi kembali lagi ke pembahasan tadi, yakni Paulus tetap percaya bahwa masih ada pengampunan untuk Onesimus dan dia masih bisa berubah menjadi lebih baik. Lalu, apa sikap yang harus kita rubah dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengaplikasian firman dalam hidup kita? Jadi yang dapat kita rubah dan lakukan untuk pengaplikasian firman dari kitab Filemon adalah bahwa kita sebagai orang Kristen harus merubah sikap kita yang sering menyimpan kesalahan orang lain hingga menjadi dendam. Sebaliknya, kita harus mencoba untuk melihat permasalahan dari apa yang diperbuat orang itu lewat kacamata Kristus. Tegur dia dengan kasih dan berusaha untuk memaafkan. Karena kita sebagai orang Kristen memiliki prinsip ilahi dalam kehidupan kita, yakni mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita atas segala dosa kita, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni. Baik, demikian pembahasan dari kami tentang penerapan koma dan kitab Filemon. Kiranya kita dapat. Terima kasih.